pagi Ibu Happy. Selamat pagi Pak Serdo. Apa kabarnya Ibu hari ini? Luar biasa baik, puji Tuhan Bapak Serdo. Bapak Serdo apa kabar? Ya, syukur puji Tuhan juga kabar saya baik. Ya. Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan kucing hari ini, sebagai awal percakapan kita, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya Bapak, silahkan Bapak Serdo. Mau tanya apa saya silahkan. Oh ya. Iya. Begini Ibu, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Iya. Yang mana saya mengamati coach dan kuci serta menilai sesuai dengan rubrik penilaian. Saya akan melihat apakah proses kucing sudah sesuai dengan alur cerita atau belum. Kemudian Ibu, bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing. Lalu yang terakhir, bagaimana kucing tersebut dapat merespon atau memberikan tanggapan pertanyaan dari coachnya. Iya, baik Bapak, ya Bapak. Oke, mungkin ada lagi Bapak. Yang berikut lagi potensi yang ingin Ibu kembangkan. Ya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga harus yang paling penting di sini adalah harus memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kucing kali ini? Ya, baik Bapak Serdo, terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan kepada saya, Pak Serdo. Jadi bicara terkait potensi coaching yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching kali ini Bapak, yang pastinya bahwa saya akan berupaya, saya akan berusaha untuk mengembangkan yang pertama itu adalah presence atau kehadiran penuh. Bagaimana saya berusaha untuk bisa benar-benar menyimak apa yang disampaikan oleh coachee, tidak saja pada saat melakukan kegiatan coaching, namun tentunya sudah dimulai dari sebelum kegiatan coaching dimulai. Yang pastinya saya akan berusaha untuk melakukan presence itu atau kehadiran penuh itu. Dan yang potensi yang berikutnya itu mendengarkan dengan aktif, Mbak. Jadi memang saya akan berusaha bisa lebih berusaha tenang untuk bisa menyimak apa yang disampaikan oleh coachee. Dan yang pastinya ini yang benar-benar PR buat saya, tapi saya berharap bahwa saya bisa mengeksekusi itu dengan baik pada kegiatan coaching kali ini, yaitu bagaimana saya bisa berupaya untuk memberikan pertanyaan yang berbobot, yang pastinya bisa memicu coachee untuk bisa berpikir kritis dan bersama-sama dengan coachee menyelesaikan atau menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coachee tersebut. Baik Ibu, sepakat sekali dengan apa yang Ibu sampaikan, bahwa Ibu ingin mengembangkan dari sisi melihat kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan kedua dari saya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya, baik Bapak. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan tentunya secara spesifik seperti apa yang tadi ya Bapak tanyakan, yang pastinya dari 3 itu mungkin saya akan mengembangkan bagaimana saya bisa mendengarkan coachee secara aktif,
dengan baik, dan juga ya yang tadi saya bilang, saya akan berupaya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa memicu gaya berpikir kritis si Koci, supaya pada akhirnya apa yang menjadi permasalahan Koci itu bisa diselesaikan, bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, baik Ibu. Dari apa yang Ibu sampaikan ini tentu Ibu lebih fokus pada mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Tentu kita semua tahu bahwa dengan memberikan pertanyaan yang berbobot itu permasalahan bisa dapat diatasi, kemudian kita lebih menggali lebih banyak apa persoalan sebenarnya yang terjadi, lalu kita bisa mencari jalan keluar. Nah, kemudian pertanyaan terakhir saya Ibu, ya Bapak, indikator yang bagaimana yang Ibu harapkan dalam proses coaching kali ini? Iya, baik Pak Serdo. Jadi berbicara terkait indikator pencapaian atau indikator yang saya harapkan dalam proses coaching saya nanti ini ialah bagaimana coach beliau bisa menemukan solusi atau alternatif solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi atau sedang dialami dari pembahasan atau dari kegiatan coaching itu, dan juga mereka, maksud saya coach juga dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya. Seperti itu Pak Serdo. Baik, terima kasih. Ini harapan yang sangat bagus. Nah, baiklah, demikian dulu observasi kita kali ini Ibu. Iya Pak. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching terhadap coaching. Iya. Semoga saya doakan semoga kegiatannya bisa berjalan dengan lancar Ibu. Baik, terima kasih Pak Serdo untuk kegiatan kita saat ini. Saya bersyukur sekali dan saya harap Bapak kita bisa bertemu lagi setelah kegiatan coaching saya nanti Bapak. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Ya. Semangat Pak, sukses. Sukses. Iya, terima kasih Pak. Ya. Ya, selamat pagi Pak Hengki dan juga Pak Serdo. Selamat pagi. Pak Hengki, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Happy yang Iya. luar biasa Happy. Iya, luar biasa. Apa kabar Pak Hengki? Kabar saya luar biasa baik Ibu untuk hari ini. Iya. Bagaimana dengan kabar Ibu Happy hari ini Bu? Ya, kurang lebih sama Bapak. Saya juga puji Tuhan kabar sangat baik. Jadi Bapak Hengki, hari ini saya bersama dengan Bapak Supervisor, Bapak Serdo, ada bersama-sama di sini. Kami mau melakukan kegiatan coaching dan saya mendengar bahwa Pak Hengki itu katanya ada yang Pak Hengki mau sampaikan, yang mau diceritakan kepada saya. Benar begitu Pak Hengki? Iya betul Ibu Happy. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Happy. Mungkin Ibu Happy bisa punya waktu untuk saya menceritakan. Iya. Jadi kami sangat punya banyak waktu untuk Pak Hengki. Jadi apapun yang mau Pak Hengki ceritakan, apapun yang mau Pak Hengki sampaikan, hari ini kami ada di sini. Jadi silahkan apa yang Bapak mau sampaikan. Jadi begini Ibu, ini terkait dengan teman-teman guru di sekolah saya Ibu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ini tidak ada perubahan dalam mengajar Ibu, seperti itu. Di saat menyampaikan materi pembelajaran itu tidak ada perubahan. Nah, mereka ini masih menggunakan metode pembelajaran lama, yaitu metode konvensional. Oke. Ya, yaitu seperti kayak mereka hanya melakukan ceramah saja saat melakukan pembelajaran itu Ibu. Padahal kan kalau
kita melihat pada saat-saat sekarang ini kan zaman sudah berubah Ibu ya. Iya, benar. Ya, jadi ya, teknologi pun juga sudah semakin canggih seperti itu. Nah, tapi pembelajaran yang masih konvensional itu seperti kayak ceramah itu, maka zaman yang sudah secanggih ini terus kita masih menggunakan metode ceramah seperti itu kan pembelajaran jadi kurang bervariatif Ibu, itu yang ingin saya sampaikan. Oke, baik. Jadi Bapak Hengki, kalau boleh saya garis bawahi dari apa yang telah Bapak Hengki sampaikan, Bapak Hengki ceritakan, berarti di sini itu ternyata permasalahannya itu ada pada kegelisahan Pak Hengki ya, betul, terkait dengan pembelajaran, gaya mengajar para guru-guru di sekolah Pak Hengki. Bagaimana rekan-rekan Pak Hengki itu mengajarnya masih dengan metode konvensional, masih gaya mengajar yang kurang variatif ya Pak Hengki? Iya, betul Ibu. Jadi lebih kepada kurang variatif Ibu. Variatif itu. Jadi baik itu media atau model pembelajaran yang masih konvensional itu Ibu, seperti kayak yang tadi saya bilang di awal kalau masih pakai metode ceramah itu Ibu. Oke, baik. Jadi medianya, model pembelajarannya itu masih gaya lama ya, old school sekali ya Pak ya, padahal zaman sudah berubah, sudah berkembang sampai saat ini. Jadi Pak Hengki, kira-kira dari apa yang telah kita bicarakan, dari yang sudah kita bahas itu, dan dari percakapan kita saat ini, proses coaching kita hari ini itu Pak Hengki, kira-kira sebenarnya dari lubuk hati Pak Hengki yang paling dalam, kira-kira apa yang Bapak harapkan, Bapak inginkan dari percakapan kita saat ini? Nah, dari percakapan kita hari ini itu saya mengharapkan supaya kalau bisa nanti bisa mendapatkan perubahan Ibu. Oke. Jadi khususnya seperti pada saat mengajar itu mungkin penyampaian materi pembelajaran itu tidak menggunakan gaya lama lagi atau tidak atau lebih bervariatif lah kalau ke depannya seperti itu. Ya, tidak monoton lagi ya, tidak konvensional lagi. Jadi intinya bahwa Pak Hengki benar-benar mengharapkan adanya perubahan terkait dengan pembelajaran di sekolah yang diterapkan oleh teman-teman guru. Jadi Pak Hengki beranjak dari situ, kira-kira perubahan apa yang Bapak Hengki ingin lihat atau dapatkan seperti itu? Jadi saya ingin itu adanya perubahan seperti yang saya sampaikan dalam hal penyampaian metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya seperti pada zaman sekarang kita tahu bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi dalam pembelajaran seperti kuis atau juga bisa menggunakan YouTube atau video-video pembelajaran. Nah, bisa juga menggunakan slide presentasi yang ada pada PowerPoint atau aplikasi Canva atau juga kayak live TikTok seperti itu, ada di TikTok. Benar. Itu juga bisa digunakan. Nah, hal itu mungkin lebih baik daripada kita mengandalkan metode ceramah saja tanpa media pembelajaran yang modern sekarang. Jadi biar dia lebih bervariasi begitu kan Ibu. Mungkin seperti itu Ibu. Oke, baik Pak Hengki, saya setuju sekali ya. Jadi memang lebih baik sebenarnya. Jadi Pak Hengki, dari apa yang sudah tadi Pak Hengki sampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan metode, model, dan media yang bervariasi, yang menyenangkan itu tadi, itu mungkin berada di kondisi ideal di level 10 ya Pak Hengki ya. Jadi kalau bicara soal level nih Pak Hengki, kira-kira di sekolah Pak Hengki itu sekarang itu kira-kira level berapa yang sekarang ini ada di sekolah Pak Hengki? Kira-kira yang di sekolah Pak Hengki itu berada di level berapa?
Jadi baik Ibu, terima kasih. Dari apa yang telah saya ceritakan tadi bahwa pembelajaran di sekolah masih menggunakan metode konvensional seperti hanya ceramah saja, itu saya melihat bahwa sekolah saya itu masih ada di level 6 Ibu. Oke. Level 6 ya, akan hanya ceramah saja itu ya. Iya, Ibu. Jadi kira-kira dari level 6 nih, dari 0 sampai 10 tuh Pak Hengki kira-kira dari 6 level berapa yang Pak Hengki rasa bisa ditingkatkan biar bisa terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran, bisa biar lebih baik lagi, bisa lebih menyenangkan dan menarik buat para peserta, biar bisa lebih variatif lah, tidak konvensional dan monoton lagi. Baik Ibu, jadi saya juga kalau realistis gitu ya, tidak yang muluk-muluk itu, melihat dari kondisi keadaan di sekolah saya yang seperti apa yang tadi diceritakan itu, mungkin saya bisa tingkatkan ke level 8 Ibu. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi itu mungkin agak sulit, karena guru-guru yang masih menggunakan metode lama itu kebanyakan guru-guru senior seperti itu Ibu. Oke, ya bisa dipahami ya Pak Hengki ya, kebanyakan guru-guru senior pastinya karena mungkin umur atau faktor kurang bisa menerima kemajuan, perubahan dan lain-lain, akhirnya agak lambat dalam memanfaatkan media-media terbaru, mengakses hal-hal baru di zaman ini ya Pak Hengki. Jadi oke, dari level 6 ke level 8 naik 2 level ya. Jadi untuk naik 2 level ini Pak Hengki kira-kira usaha apa nih yang akan Pak Hengki perbuat, Pak Hengki lakukan untuk menciptakan perubahan itu? Jadi sepertinya saya akan melakukan kegiatan seperti mentoring, atau pendampingan, atau face to face atau bertatap muka secara bergantian seperti itu Ibu. Oke, jadi kelompoknya lebih kecil ya? Iya. Mungkin 2 orang atau 3 kayak gini face to face mungkin lebih baik. Tapi Pak Hengki, mungkin kalau selain mentoring atau pendampingan yang tadi Pak Hengki sebutkan itu, Pak Hengki apakah ada strategi lain atau cara lain yang bisa Pak Hengki terapkan untuk membuat teman-teman Pak Hengki itu ketika melakukannya itu mereka bisa merasakan nyaman dengan apa yang Pak Hengki sampaikan? Jadi kalau memang tidak menggunakan mentoring misalkan seperti itu nanti mungkin saya akan konsultasi dengan kepala sekolah saya untuk mengadakan semacam pelatihan atau kegiatan workshop seperti itu untuk meningkatkan kompetensi guru agar dapat menggunakan media-media yang lebih bervariatif dalam pembelajaran nanti. Oke, baik sekali Pak Hengki. Jadi selain mentoring atau pendampingan tadi, ada juga Pak Hengki sebutkan di sini seperti workshop atau in-house training seperti itu Pak. Jadi kira-kira dari kedua ini, baik itu kegiatan mentoring atau pendampingan itu, ataupun kegiatan workshop atau in-house training atau sosialisasi dan lain sebagainya lah itu Pak. Kira-kira dari kedua itu mana yang Pak Hengki merasa nyaman untuk bisa merealisasikannya? Jadi baik Ibu, dari ketiga kegiatan yang ada seperti mentoring, pendampingan atau workshop yang tadi kita bahas bersama itu, saya lebih kepada ke mentoring Ibu. Oke. Karena kalau misalkan kita berbicara tentang workshop,
itu memang harus mempersiapkan membutuhkan persiapan yang matang. Benar, Ya, terus waktu yang tidak sebentar karena mungkin ada rapat-rapat untuk mempersiapkan kegiatan. Terus harus juga mencari narasumber yang kompeten di bidang itu, dan kita juga harus menanyakan tentang waktu dari narasumber itu. Jadi memang kita membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Nah, belum lagi kita berbicara tentang biaya. Oh iya, Itu pasti benar. akan sangat besar, Ibu. Seperti itu. Ya, jadi entah itu mentoring atau workshop, Pak Hengki lebih memilih mentoring dibanding workshop karena menurut Pak Hengki bahwa mentoring membutuhkan persiapan yang benar-benar matang, ya, tidak hanya dari segi perencanaan terkait kegiatan workshop ataupun anggarannya, tapi juga bagaimana mencari narasumber yang berkompeten untuk itu, dan itu semua membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya yang ekstra, ya. Jadi benar. untuk praktisnya Pak Hengki lebih memilih mentoring atau pendampingan itu, ya. Jadi Pak Hengki berarti dalam mempersiapkan mentoring ini, apakah Pak Hengki merasa bahwa Pak Hengki membutuhkan topangan atau dukungan bantuan dari pihak lain? Iya, Ibu. Jadi nanti mungkin saya akan meminta bantuan dari teman guru yang ahli dalam bidang IT dan mungkin menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, baik. Jadi karena di sini Pak Hengki akan melibatkan teman-teman guru yang bisa mengoperasikan teknologi dengan baik, bisa menggunakan teknologi dan jago di bidang IT, bisa memanfaatkan media-media pembelajaran terkini yang tentunya bervariatif dan menyenangkan. Itu berarti bahwa di sini Pak Hengki itu membutuhkan kolaborasi yang baik tentunya dengan sesama teman guru, ya. Jadi kira-kira Pak Hengki kapan nih waktu Pak Hengki bisa merealisasikan atau melaksanakan apa yang sudah dibicarakan tadi, yaitu kegiatan mentoring itu? Sepertinya saya akan melakukannya pada minggu depan. Oke, cepat ya, tapi ya memang lebih cepat lebih baik. Jadi dari percakapan atau pembicaraan kita hari ini, proses coaching kita saat ini, Pak Hengki, kira-kira apa yang Bapak dapatkan? Jadi dari percakapan kita ini, saya mendapat gambaran bagaimana saya membuat adanya perubahan di sekolah dengan membuat kegiatan mentoring dengan rekan guru di sekolah dan dengan bantuan-bantuan teman guru yang memang memiliki keahlian di bidang IT. Nice. Oke. Oh ya, Pak Hengki, syukurlah bahwa saya bersyukur bahwa Pak Hengki bisa punya gambaran bagaimana bisa menciptakan perubahan pembelajaran di sekolah Pak Hengki. Jadi mungkin setelah ini saya tunggu kabar dari Pak Hengki setelah Pak Hengki melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan di sekolah Pak Hengki. Saya berdoa, saya berharap bahwa semoga kegiatan yang dilakukan oleh Pak Hengki bisa berjalan dengan lancar, dengan sukses. Iya, Ibu. Terima kasih banyak buat waktu yang Ibu sudah berikan untuk mau mendengar keluh kesah dari saya, Ibu. Iya. Semoga yang kita lakukan ini bermanfaat dan bisa menjadi bisa terjadi perubahan di sekolah ini. Ya, sama-sama Pak Hengki, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sukses Pak Guru. Oke, Ibu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Ya. Selamat pagi, Ibu Happy. Selamat pagi, Pak Serdo. Ya. Ibu Happy tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Hengki. Iya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan observasi Ibu. Yang pertama,
pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching dengan terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Ya, baik Bapak. Jadi di coaching kali ini atau di coaching ini saya sudah melakukan coaching, pastinya saya berupaya untuk memperhatikan alur tirta dari mulai menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi hingga sampai kepada tanggung jawab, sehingga dengan alur tersebut bisa membantu coach menggali untuk menceritakan permasalahan dari si coach dan bagaimana menemukan solusi dari permasalahan itu. Ya, baik sekali Ibu. Menurut saya sebagai supervisor, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai alur tirta. Coach sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Selain itu, coaching tadi juga menetapkan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir, kemudian siapa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, baik Bapak Syardo. Jadi setelah melakukan coaching tadi, untuk kompetensi selanjutnya yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana cara saya bisa lebih memahami lagi proses coaching itu, sehingga saya dapat melakukan coaching untuk kesempatan-kesempatan berikutnya dengan lebih baik lagi, Bapak. Iya, Ibu, terima kasih. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Ibu. Ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, saya tutup pertemuan kita hari ini mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Terima kasih banyak Ibu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih juga sama-sama Bapak. Sukses selalu Bapak. Sukses selalu Ibu. Ya.